Halo sahabatku semua. Halo Taurus, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Taurus, hari ini kita akan membahas tentang perasaan dia setelah berpisah dengan kamu. Kita lihat bagaimana perasaan dia setelah berpisah dari kamu. Taurus, di sini ada gambaran, mungkin beberapa dari kalian ada yang LDR di sini ya. Mungkin pacarannya LDR. Bahkan ada yang belum sempat ketemu tapi udah putus, udah bubar. Di sini memang ada gambaran orang yang meninggalkan kamu sangat ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Dia ingin mungkin memulai lagi dengan chatting atau menanyakan kabar. Di sini kamu saat ini belajar dari kesalahan di masa lalu yang aku lihat. Dari dia ada penyesalan yang dalam. Terlepas setelah dia menyakiti kamu, mengghosting kamu, meninggalkan kamu, di sini ada kesedihan yang dalam di dalam diri dia. Hidupnya seperti nggak tenang gitu. Dan dia selalu terngiang-ngiang, merasa bersalah atas perlakuannya terhadap diri kamu. Merasa seperti dibayang-bayangi kejadian atau perlakuan dia terhadap kamu. Merasa tidak tenang kalau aku lihat. Ada gambaran di dalam kesedihannya ini dia mencoba menggali kembali kesalahan atau permasalahan yang pernah kalian hadapi. Dan di sini aku melihat akhirnya dia itu menyadari kesalahan besar yang dia lakukan terhadap kamu. Dan terkadang dia itu seperti merasa tersesat sekarang. Dalam kesedihannya dia bingung, nggak tahu harus seperti apa. Ada masa-masa sepi atau masa-masa dia sendiri, dia mengingat kembali. Mengingat kenangan-kenangan bahwa terlepas walaupun kalian berantem, kalian mungkin saling adu argumen atau bahkan dia hilang begitu saja. Tapi yang terlihat adalah penyesalan yang dalam. Ada pembelajaran yang dia dapatkan dari permasalahan itu. Dan di sini ada keinginan untuk mendatangi kamu atau untuk meminta maaf kepada kamu. Keinginan untuk berkomunikasi lagi. Di sini ada kegalauan dari dia. Dia mencoba menstabilkan dirinya, mencoba untuk tenang dalam kesedihannya. Seperti nggak tahu arahnya itu kemana. Dia mencoba mempelajari dari kesalahan dan mencoba membuat dirinya lebih tenang. Walaupun dalam perasaan dia mencari ketenangan dalam dirinya, yang ada dia seperti tersakiti. Masih mengingat masa lalu, masih mengingat memori kalian. Penyesalan dalam akhirnya dia dapatkan, terlepas apakah kalian yang baru berpisah atau memang sudah lama ya berpisahnya. Cuman di sini benar-benar dia itu merasakan arti sebuah penyesalan. Jadi
Dia saat ini mulai mendapat pelajaran tentang kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan di sini ingin memanifestasikan, ingin mencari sebuah arti dalam hidup dia. Dia ingin mencoba kembali memperbaiki. Setidaknya dia ingin mengucapkan kata maaf sama kamu. Kalau aku lihat seperti ada perasaan penyesalan yang dalam. Kehampaan yang dia rasakan saat ini seperti tersesat, tidak tahu sedang mencari cahaya mana jalannya. Semata-mata hanya ingin menciptakan kenyamanan lagi dalam dirinya. Supaya hidupnya tenang. Karena di sini merasa tidak nyaman dengan keadaan yang dia gantung atau keadaan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Setidaknya kalaupun dia sudah mengucapkan kata maaf, itu akan membuat dia merasa lebih tenang. Cuma sampai di mana pergerakan dia untuk melakukan itu tergantung kemauan dia. Karena aku melihat masih ada gengsi yang kuat, walaupun keinginan hati dan pikiran sudah menuju ke arah situ. Jadi mungkin setelah bubar dengan kamu atau mungkin sebelumnya dia menghadirkan pihak ketiga. Dan akhirnya dia menjalani hubungan dengan orang ketiga tersebut. Nah, di situ mungkin dia tersadar bahwa ternyata kamulah yang lebih berarti daripada orang lain tersebut. Masih ada perasaan cinta terhadap diri kamu. Di sini menginginkan awalan baru dalam bentuk komunikasi, menginginkan suatu komunikasi baru, perbincangan baru. Jadi benar-benar dia ingin ngobrol sama kamu, lebih ke arah dia mau mencoba minta maaf atau mengklarifikasi kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, di sini dia merasa bahwa ini harus benar-benar diselesaikan. Kalau tidak, menyelesaikan permasalahan dengan kamu atau perbuatan dia terhadap diri kamu, dia merasa nggak tenang dalam hidupnya. Cuma ya tadi, karena di sini masih ada ego yang bermain, sehingga dia membiarkan ini seperti air mengalir aja, menunggu waktu yang tepat. Tapi sambil dia berpikir bahwa ya udahlah, aku pasrah atau aku rela aja dengan keadaan ini. Sambil mencari momen yang tepat. Mencari kalau memang waktunya tiba, maka aku akan ketemu dia dan mengungkapkan semuanya. Seperti itu. Kenceng, energinya ingin ketemu sama kamu, menyelesaikan permasalahan. Di sini tuh merasa seperti terasing. Dia merasa seperti bukan dirinya lagi, merasa seperti terkucilkan atas apa yang pernah dia lakukan. Ada perasaan merasa bersalah sendiri di dalam dirinya. Itu yang terjadi. Dia merasa seperti tersesat di dalam hutan, sendirian, nggak tahu memang harus berbuat apa. Karena yaitu tadi, dia belum melepaskan yang namanya ego, masih bermain dengan ego. Sehingga keinginan maju yang kuat tadi masih ditahan sama dia. Di sini mencari cara, sedang berusaha untuk keluar dari situasinya saat ini ya. Dia berusaha mencari peta ajaib dalam artian yaitu tadi. Karena dia merasa tersesat. Nggak tahu nih kompasnya kemana arahnya. Aku harus keluar dari keadaan ini. Satu-satunya cara aku bisa keluar dari keadaan ini adalah aku memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan dia di sini mulai menyisir kesalahannya di mana. Dia mulai menyisir tentang kesalahannya terhadap diri kamu, ingin mencoba memperbaiki. Penyesalan dalam diri yang kuat karena dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap seseorang di sini. Jadi Taurus, di sini kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu was-was, karena kamu dilindungi sama alam semesta. Jadi ada kisah tentang tabur tuai. Siapa orang yang berbuat jahat kepada kamu, maka dia akan menerima karmanya. Dan siapa orang yang berbuat baik kepada kamu, dia juga akan mendapatkan balasan yang baik. Jadi jangan pernah mensangsikan tentang pembalasan.
Jadi mungkin kamu merasa, aku sudah dikecewakan sama orang ini. Kok dia enak-enak aja? Enggak, kadang-kadang ada hal yang mungkin dia merasa juga sesuatu yang tidak enak di dalam dirinya. Mungkin kamu nggak ngelihat aja gitu. Karena di sini aku melihat kamu di backup sama yang namanya alam semesta, divine timing untuk kamu. Itu selalu ada. Mungkin itulah buah dari kesabaran atau buah dari keikhlasan kamu. Terlepas dari hubungan kamu bersama orang tersebut. Jadi buat Taurus ada pengharapan yang akan terkabulkan oleh alam semesta. Ada hal-hal yang tidak kamu sadari, mungkin ketika kamu sadar dia menyakiti kamu, mungkin kamu pernah mengutuk atau dalam hati kesel sama dia. Jadi sehingga doa kamu itu didengar sama alam semesta. Dan itulah akibatnya yang dia dapatkan. Yang dia dapatkan adalah rasa kesedihan, kekecewaan, merasa bersalah yang sangat dalam terhadap diri kamu. Jadi di sini kamu akan bertumbuh, ada peningkatan spiritual, ada peningkatan kesabaran. Dan kamu juga mendapatkan pembelajaran ketika kamu tersakiti oleh orang ini. Akhirnya mental kamu atau fisik kamu akhirnya tertempa di sini. Kamu menjadi seseorang yang lebih kuat. Kamu menjadi seseorang yang bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang mungkin dulunya kamu bucin, sekarang jadi enggak. Yang dulunya mungkin kamu orangnya melo akibat orang ini, kali ini kamu menjadi seseorang yang lebih tegar. Kalau aku lihat, gitu ya. Baiklah Taurus, sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.